Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, amma ba'd. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Haji Ilyas Gusti yang hadir dalam kesempatan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, pengajian kita setiap subuh Senin di masjid kita ini adalah tentang membangun kerohanian. Membangun kerohanian yaitu bagaimana iman kita terus bertambah, bagaimana keyakinan kita senantiasa teguh, bagaimana ada cinta di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dengan cinta itu kita menjalani hidup ini. Kemudian kita berharap dengan cinta kepada Allah itu lahir pula rindu untuk bertemu dengan Allah. Dan pertemuan dengan Allah hanya nanti di dalam surga. Maka kita berharap mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di dunia ini akan menghantarkan kita ke dalam surga, sehingga akan melepaskan rindu kita nantinya. Wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah pada hari itu putih berseri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Tuhan mereka melihat. Rasulullah bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. Kamu akan melihat zat Allah Subhanahu wa ta'ala seperti mana kamu melihat bulan purnama ini. Itulah puncak dari kenikmatan di dalam surga, dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. May ya'tihi mu'minan, siapa yang datang kepada Allah dalam keadaan beriman, qad amilal salihat, sebelum ia menghadap Allah, ketika ia menjalani hidup di dunia sebelum kematian tiba, telah beramal saleh, faulaika lahum, maka bagi mereka itu ad-darajatul ula, derajat yang tinggi di dalam surga. Dunia yang kita jalani ini pasti akan kita tinggalkan, cepat ataupun lambat. Dan yang akan kita jalani untuk selama-lamanya adalah akhirat yang abadi. Maka kita senantiasa dalam pengajian menggunakan bahasa-bahasa yang mengingatkan kita kepada hari akhirat, supaya nanti kita tidak menyesal sehingga ingin lagi kembali ke dunia. Karena penyesalan yang tidak pada masanya hanyalah penyesalan yang sia-sia. Penyesalan orang yang lalai, hatta idza jaa ahadahumul maut, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang mereka yang lalai, qala rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku ke dunia, la'alli a'malu salihan fima tarakt, aku akan beramal saleh yang dahulu aku tinggalkan. Allah menjawab, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, itu hanya perkataan di mulut saja. Kalau dikembalikan ke dunia tetap juga lalai. Wa min waraihim barzakh, di belakang mereka ada alam barzakh yaitu mulai dari kematian sampai kepada hari berbangkit, ila yaumi yub'atsun, sampai mereka itu dibangkitkan. Maka bahasa yang kita gunakan ketika kita membangun kerohanian kita adalah bahasa-bahasa keimanan kepada Allah dan keimanan kepada hari akhirat. Keimanan kepada Allah karena itulah nilai hidup kita. Keimanan kepada hari akhirat
Semua yang kita lakukan di dunia ini akan dibalas di hari akhirat, hari pembalasan. Alhamdulillah, tidak terasa tahun berganti pula. Sekarang kita telah berada di tahun 1441 Hijriah. Kita berharap mudah-mudahan di tahun baru ini kita akan lebih mempertingkatkan amal saleh, lebih banyak, lebih berkualitas berbanding tahun-tahun yang lalu. Satu pembahasan yang penting di awal tahun ini adalah menyadari bahwasanya apapun yang kita inginkan untuk kita lakukan di tahun ini barulah akan menjadi kenyataan apabila yang kita inginkan itu sesuai seperti dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silahkan saja kita di awal tahun ini berkeinginan banyak sekali untuk kita kerjakan di sepanjang tahun ini. Tetapi apabila Allah tidak izinkan, Allah tidak inginkan, Allah tidak kehendaki, tidak akan menjadi. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah yang kamu kehendaki, melainkan yang kamu kehendaki itu akan menjadi kenyataan apabila Allah juga menghendaki demikian. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang mengatur sekalian alam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghendaki supaya Al-Quran yang dibacakan oleh malaikat Jibril itu, ketika ayat Al-Quran itu turun, Rasulullah menghendaki supaya ayat Al-Quran yang dibacakan itu bisa dihafal dengan cepat, tidak terlupakan. Maka Rasulullah pun menggerakkan cepat lidahnya, mengulangi apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril, dengan tujuan supaya tidak lupa. Apabila malaikat Jibril membacakan ayat, maka Rasulullah mengikutinya. Semestinya apabila malaikat Jibril membacakan ayat, tunggu dulu sampai selesai semua ayat yang dibacakan itu, barulah mengulangnya kembali. Tetapi Rasulullah belum lagi selesai malaikat Jibril membacakan ayat, Rasulullah sudah mengulangnya cepat. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ayat yang dibacakan oleh malaikat Jibril itu tidak lupa. Sama seperti kita sekarang ini. Kita ingin apa yang kita dengar semuanya dapat kita terima, tidak ada satu pun yang luput dari pendengaran kita. Maka kita pun menulis, merekam, mengulang kembali rekaman, sehingga apa yang kita dengar itu semuanya kita ingin mendapatkannya kembali, tanpa ada satu pun yang lepas dari pendengaran kita. Itu keinginan kita. Begitu juga keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ingin cepat kembali membaca apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Tetapi Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surah Al-Qiyamah ayat 16, 17, 18 dan 19. Ini ayat yang kita bahas pada pagi hari ini. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Wahai Muhammad, jangan kamu gerakkan lidahmu dengan tujuan karena tergesa-gesa untuk membacakan kembali apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepadamu. Umpamanya apabila turun ayat Al-Quran, umpamanya ayat yang pertama, malaikat Jibril membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka Nabi Muhammad akan membaca selepas itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi boleh jadi ayat itu agak panjang turunnya, maka Nabi Muhammad sebelum lagi berakhir
Iqra bismi rabb, Nabi Muhammad sudah mengulangnya, Iqra bismi rabbika. Semestinya dengarkan dulu sampai habis. Keinginan Rasulullah menggerakkan cepat lidah itu tujuannya adalah supaya tidak luput dari mengulangi kembali apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril alaihi salam. Itu keinginan Rasulullah. Maka Rasulullah berusaha supaya keinginannya itu tercapai, tetapi usahanya itu dibetulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu cepat-cepat menggerakkan lidahmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Sesungguhnya kamilah yang mengumpulkan Al-Quran itu. Berapa banyaknya Al-Quran yang diturunkan? Berapa ayat sekali turun umpamanya? Kamilah yang akan mengumpulkan ayat itu di dalam dadamu. Ada keinginan dari Rasul, ada pula kehendak dari Allah Ta'ala. Keinginan dari Rasul, semua ayat yang didengarkan dapat dibaca kembali, dapat dihafal. Keinginan Allah Subhanahu wa taala yaitu semua firman-Nya itu ada di dalam dada Rasulnya. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berusaha untuk mengulang kembali bacaan tersebut, yaitu dengan mempercepat, dengan mengulang cepat apa yang dibacakan oleh malaikat Jibril kepadanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan sesuatu kepada Rasulullah dan juga kepada kita semua pada hari ini, yaitu silakan kita berusaha. Silakan berusaha. Tetapi sebenarnya yang menentukan usaha kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita memiliki keyakinan bahwasanya yang menentukan usaha kita itu adalah Allah, maka jangan risau dengan usaha kita. Nah, itu dia yang penting. Karena kita merisaukan bahwasanya kalau tidak mengulang cepat apa yang didengar dari malaikat Jibril itu nanti lupa. Jangan risau. Karena yang mengumpulkan Al-Quran itu di dalam dadamu wahai Muhammad adalah aku. Bahkan kalau kamu tidak berusaha pun untuk mengulanginya, Al-Quran itu sudah ada dalam dadamu. Ini kajian kerohanian. Masalah kita juga begitu. Ada yang berusaha mencari rezeki. Silahkan berusaha mencari rezeki, karena memang kita diperintahkan untuk mencari rezeki. Silakan. Burika hadhil ummah fi bukuriha. Diberkahi umat ini dalam mencari rezeki di waktu paginya. Maka jangan selepas subuh ini tidur lagi. Bersemangat mencari rezeki. Famshu fi manakibiha. Bertebaran di muka bumi ini mencari rezeki. Tapi yang menentukan rezeki itu sehingga kita mendapatkannya siapa? Allah. Maka janganlah pergi mencari rezeki sampai meninggalkan sholat subuh pula. Kami menentukan rezekimu wahai manusia, tetapi kamu berusaha. Andaikan kamu tak berusaha pun, kalau kami sudah menentukannya, kamu akan mendapatkannya tanpa kamu berusaha. Tapi kadang-kadang kita tak percaya, mau berusaha juga. Silahkan berusaha, silahkan berusaha, tetapi jangan sampai pula meninggalkan kewajiban kepada Allah. Pagi-pagi lagi, tadi pagi saya lihat ketika jalan ke sini mengecat trotoar itu. Pagi lagi, tak tahu sekarang ini masih mengecat atau istirahat sebentar untuk sholat subuh. Ada yang berdagang di jalan Ayani ini dengan jalan Sudirman.
dari sebelum subuh lagi. Kalau kita tanya pedagang untuk apa? Cari rezeki. Siapa yang memberi rezeki? Allah Ta'ala. Tapi mengapa meninggalkan sholat? Itulah saya. Itulah saya yang bermasalah kerohanian. Seakan-akan dia memahami bahwasanya dengan berusaha itulah dia baru mendapat rezeki. Tidak. Disinilah kita membuktikan, menunjukkan sebagai seorang yang beriman kepada Allah dengan kerohanian yang kita miliki. Nah, kerohanian yang diinginkan dari Rasulullah SAW, jangan risau wahai Muhammad, jangan khawatir dengan Al-Quran yang kamu terima, kamu akan menghafalnya semua. Jangan kamu tergesa-gesa untuk menghafalnya. Memang kamu tergesa-gesa itu berusaha untuk menghafalnya, tetapi yang membuatmu dapat menghafal itu adalah Allah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kamu cepat-cepat menggerakkan lidahmu untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran yang turun kepadamu. Inna alaina jam'ahu. Sesungguhnya kami yang mengumpulkan Al-Quran itu dalam dadamu. Wa Qur'anah. Dan kamu bisa membacanya. Kami juga yang menentukan kamu bisa membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Kalau kami membacakannya kepadamu wahai Muhammad, ikuti bacaannya. Maksudnya tunggu malaikat Jibril itu selesai membaca sampai ke penghujung ayat, kemudian kamu mengulanginya kembali. Kamu akan dapat mengulanginya sepanjang apapun ayat, sebanyak apapun ayat yang turun kepadamu. Kita percaya tak? Ini kalau ke ayat Al-Quran, mungkin ada di antara kita ini yang tak begitu dekat dengan contoh ini. Dia dekat contoh itu kalau kaitannya dengan uang, dengan harta. Umpamanya kita berhutang, hutang kita pula, berapa hutang kita? Banyak lah, sedikit jumlahnya, 5 miliar. Wih, banyak 5 miliar. Bagaimana kita bisa mendapatkan rezeki untuk membayar hutang tersebut? Berusaha. Tapi kalau kita berusaha seperti usaha sekarang ini, sampai mati pun kita tak akan mungkin bisa bayar hutang. Apalagi usia kita dah tua, dah terbatas kemampuan kita. Kira-kira bisa tak kita bayar hutang dalam masa tak sampai 1 tahun? Kalau lihat dari kemampuan kita yang kita lalui sekarang ini, rasanya 10-20 tahun pun tak bisa. Tapi 1 tahun bisa lunas. Silahkan cari rezeki, berusahalah. Nanti Allah nanti yang menentukan. Mana tahu ini kerohanian. Kita berusaha, Allah meridai usaha kita itu, Allah memberkahi usaha itu. Usaha itu sederhana sekali, tetapi rezeki yang Allah berikan, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberikan rezeki kepadanya tanpa dia sangka-sangka dari arah mana datangnya. Seperti apa dia? Seperti apa itu? Carilah pengalaman masing-masing. Kalau tak punya pada diri kita, cari pengalaman pada orang lain. Orang lain mendapatkannya. Seperti umpamanya Siti Hajar dahulu. Kalau tidaklah karena air yang dipancarkan dari bawah telapak kaki Ismail dari bumi yang gersang di sisi rumah Allah yang mulia, mati kehausan. Muncul air. Berapa banyaknya air yang muncul? 1 gelas, 2 gelas, 1 beladi, 1 ember. Enggak. Sampai hari ini tak putus telaga Zam-Zam itu. Min haitsu la yahtasib. Tinggal lagi sekarang membawa kepada diri kita untuk
meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Kita juga berkehendak. Maka berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menghendaki apa yang kita kehendaki. Bagaimana supaya Allah menghendaki seperti apa yang kita kehendaki? Bangun kerohanian. Bagaimana caranya supaya mendapatkan rezeki yang tanpa hisab itu? Sebelum ayat itu adalah wa may yattaqillah. Tadi jawabannya. Sebelum mendapatkan rezeki yang tanpa hisab itu, berusaha terlebih dahulu. Apa usahanya? Berusaha kita bekerja, iya, tetapi di dalam ayat ini wa may yattaqillah, usaha itu usaha kerohanian. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ada yang sedih, yaitu dia terkena penyakit yang pada hari ini kononnya tak ada obat untuk menyembuhkannya. Bukan karena salah dia, karena dia mendapatkan darah dari orang yang mendonor. Rupanya darah itu ada virus HIV, AIDS. Akhirnya dia terkena penyakit HIV AIDS. Maka berusaha mencari obat untuk menyembuhkan penyakit. Berusaha ke sana kemari. Semalam saya bertemu dengan seorang dokter. Dokter ini S3-nya orang kita Riau. Belajar di Malaysia, di Universiti Kebangsaan Malaysia. PhD-nya itu obat dari jenis herbal untuk menyembuhkan penyakit kanker. Nah, itu tesis doktornya itu. Ibu Dr. Normawati semalam bersama kita di Mahat Tafakur. Dan sekarang ini sudah banyak jenis herbal yang beliau temukan untuk mengobati penyakit. Di antaranya herbal HIV AIDS untuk menyembuhkan penyakit. Dan sudah ada beberapa orang yang sembuh. Luar biasa. Selama ini kesana kemari untuk mencari obatnya. Rupanya obat ada depan mata kita. Karena ibu dokter itu mencari obatnya itu adalah melalui tanam-tanaman yang ada di sekitar kita. Biasanya kita randap tanaman, kita bakar tanaman itu. Rupanya tanaman itu menyembuhkan penyakit kita. Macam mana bisa mendapatkan itu obatnya? Wa may yattaqillah, kerohanian. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan rezeki kepadanya. Kalau bagi orang sakit, rezeki apa yang paling berguna untuknya? Obat untuk menyembuhkan penyakitnya. Ini dia obat. Obat itu ada depan matamu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Makan obat itu, sembuh penyakitnya. Maka kita berkeinginan untuk sembuh, silakan berkeinginan untuk sembuh. Allah berkehendak menyembuhkan. Kapan kita baru akan sembuh? Apabila Allah menghendaki kita sembuh seperti yang kita inginkan. Kalau kita berkeinginan pun untuk sembuh, apabila Allah tidak berkehendak menyembuhkan kita, tak akan sembuh-sembuh. Oh, berarti yang menentukan adalah Allah. Berusaha. Tetapi ingat, usahamu itu bukan yang menentukan. Usahamu itu adalah sebagai kewajibanmu di dalam berikhtiar. Tetapi yang menentukannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dapat kita ilmu. Tadi ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ta'jal bil Quran. Jangan kamu wahai Muhammad cepat-cepat membaca Al-Quran. Min qabli ayyuqda ilaika wahyuh. Sebelum wahyu itu sampai ke penghujungnya habis, jangan kamu ulang dulu. Dengarkan dulu sampai habis. Tapi panjang ayatnya ini, panjang-panjang lah.
Banyak ayatnya ini, banyak-banyaklah. Karena yang akan mengumpulkannya dalam dada itu sehingga bisa menghafalnya adalah anak saya ini kurang sempurna, Ustaz. Anak saya ini ada lemah dalam mengingat. Anak saya ini Down syndrome. Mungkin tak dia menghafal Quran 30 juz? Untuk membacanya susah dia, apalagi mau menghafalnya. Ada tidak anak yang tidak seperti anak yang lain yang normal tapi bisa menghafal 30 juz? Macam mana bisa? Kita aja yang normal macam ini tak selesai 30 juz. Juz 30 pun masih belum tentu lagi. Macam mana anak itu bisa? Allah memperlihatkan kuasanya. Ini adalah kehendakku. Di sini terbangun kerohanian. Oh, rupanya yang menentukan hidup kita sebenarnya bukan kita. Yang menentukan hidup kita yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita bawalah terus ke dalam hidup kita, terbangun kerohanian. Sebentar lagi kita mungkin akan berangkat ke Jakarta, naik pesawat. Yang membuat kita bisa terbang di udara itu sampai ke Jakarta nanti, pesawat yang membawa kita itu atau Allah Subhanahu wa ta'ala? Pesawat, Ustaz. Kita masuk pesawat itu bergerak, kemudian dia lepas landas, kemudian dia terbang di udara dengan motor yang menggerakkannya itu. Kemudian nanti dia landing di Jakarta. Kan pesawat yang bawa kita. Iya, pesawat yang bawa kita. Iya. Tapi ingat, apabila Allah menghendaki. Apabila Allah tidak menghendaki, ada tak pesawat yang canggih? Baru beli, belum lama lagi umurnya, tak sampai dia ke Jakarta. Baru saja dia lepas landas, hancur di angkasa. Atau lepas landas, tak landing, tak kemana perginya sampai sekarang. Tak tahu, tak mana rimbanya sekarang. Pesawat apa itu? Yang milik Malaysia itu. Tak tahu mana dia sekarang pergi. Maka perlu ada kerohanian bahwasanya yang menentukan hidup kita itu sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sambungan ayat, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Ilmu apa yang perlu kita dapatkan lagi? Bukan hanya ilmu berkaitan hukum sebab akibat. Satu lagi ilmu yang dilalaikan oleh manusia, yaitu ilmu kuasa mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua ilmu. Ilmu hukum sebab akibat disebut sunnatullah biasa. Dan satu lagi hukum kuasa mutlak Allah. Yang kuasa mutlak Allah itu boleh jadi hukum sebab akibat itu yang Allah berlakukan, boleh jadi yang Allah berlakukan tidak melalui hukum sebab akibat. Tapi ini kajian ini jadi lebih panjang. Umpamanya anak itu lahir, kalau menurut hukum sebab akibat, lahir dari ayah dan ibu. Tapi berlaku dalam Al-Quran disebutkan seorang nabi lahir dari seorang ibu tanpa ayah. Bagaimana bisa berlaku? Kuasa mutlak Allah. Jadi ketika hukum sebab akibat itu mungkin tidak dapat terlaksana, umpamanya suami istri tak mungkin dapat anak kalau suami itu mandul atau istri itu mandul. Tak terlaksana nih. Hukum sebab akibat ini tak akan mungkin. Tidak akan mungkin melalui hukum sebab akibat ini akan dapat anak. Tapi bisa juga tidak dapat anak. Bisa. Siapa contohnya? Nabi Zakaria dengan istrinya mendapat anak. Nabi Yahya alaihissalam. Wa mraati akir, istriku mandul dan aku pula sudah tua. Tetapi Allah memberikan juga anak kepadaku
berputus asa Nabi Zakaria alaihissalam? Tidak. Apa sebab? Sebab Nabi Zakaria memahami bahwasanya berlakunya sesuatu tidak hanya berdasarkan hukum sebab akibat, tetapi juga berdasarkan hukum kuasa mutlak Allah. Apabila Allah sudah menghendaki untukmu anak, dapat anak. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallahi wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Mudah-mudahan dengan pengajian di setiap Senin pagi ini bertambah terus kerohanian kita hadapan Allah, sehingga tidak ada peluang bagi syaitan untuk meragukan kita dalam berusaha, apalagi membuat kita sedih dan berputus asa dalam menjalani hidup ini. Dan buahnya adalah hati ini senantiasa tenang, dada ini senantiasa lapang, maka hidup kita senantiasa damai dan bahagia karena keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi hari ini di permulaan tahun Hijriah ini, kita jalani hidup ini dengan lebih bersemangat lagi, insyaallah. Tahun 1441 ini lebih baik dari tahun-tahun yang sebelumnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.